tadi ayat 26, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jauh melebihi burung-burung itu. Saudara, saya sendiri berkata dalam diri saya, tentu sebagai manusia kita melihat keadaan di depan kita, ya kan? Begini bagaimana dong? Aduh, lo enak sih ngomong, lo kerjaan lo enak, ya kan? Ini itu. Saya sendiri khawatir, saudara. Saya sendiri khawatir. Tapi saya mengalami apa yang namanya lawatan Allah. Apa yang namanya lawatan Allah? Lawatan Allah itu luar biasa, saudara. Tunggu. Saya akan kasih tahu di mana janji Allah yang membuat saya tenang, yang membuat saya damai. Lihat ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara tahu kalau orang khawatir itu, saudara, orang khawatir kan ya, orang khawatir kan. Jadi di dalam saya ada baca seorang ahli onkologi, dokter kanker, ahli kanker, dia berkata bahwa di dalam setiap tubuh manusia ada sel-sel yang liar, saudara, ganas. Di dalam setiap kita ada sel yang liar atau ganas, ya kan? Nah, kalau yang dapat memicu sel ini lebih ganas lagi adalah stres. 90% yang mempengaruhi sel kanker ini untuk bekerja lebih ganas adalah stres, 90%. 10% adalah dari makanan. Bayangkan, 90% berasal dari stres. Orang kalau khawatir stres nggak? Stres, saudara. Apalagi kalau saya lihat orang yang nggak bekerja, bawaannya nggak enak pokoknya deh. Saya lihat mukanya, pokoknya suntuk, sumpek, dan segala macam. Nggak mau berbuat apa. Stres ya kan? Belum ada tekanan dari A, si B, si C, si D. Tekanan dari sana sini, stres. Ahli kanker berkata, 90% yang membuat orang memiliki penyakit kanker ada karena stres, depresi, ya kan? Depresi. Firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalau saudara stres, Firman Tuhan berkata dalam Amsal, melemahkan tulang-tulang. Sudah melemahkan tulang-tulang, dapat lagi penyakit kanker, saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Jadi sehasta saja kita nggak bisa tambahkan umur kita. Kenapa? Khawatir bawaannya, khawatir, takut menghadapi masa depan. Bagaimana ini Tuhan masa depan saya? Bagaimana ini Tuhan saya hidup di negeri ini? Benar nggak sih Tuhan suruh saya di sini? Jadi bertanya, benar nggak sih? Lihat ayat selanjutnya, ayat ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Hai orang yang kurang percaya. Saudara tahu kalau kita punya kekhawatiran, kita menjadi orang yang tidak beriman. Kalau kita tidak beriman, dosa, saudara. Dosa. Kenapa? Tidak mau mempercayai Tuhan. Orang tidak percaya Tuhan itu dosa. Orang tidak percaya akan kuasa Tuhan itu dosa. Itu firman Tuhan berkata, bukan saya, saudara. Orang yang tidak percaya itu berdosa. Mau lihat firman Tuhan yang berkata, orang yang tidak percaya itu berdosa. Jadi misalnya saudara khawatir, ya, ini ada tembok kekhawatiran, ini ada tembok iman. Kalau saudara khawatir, saudara sedang menuju berjalan kepada tembok kekhawatiran, membelakangi tembok iman percaya kita. Berarti makin jauh lari dari Tuhan. Khawatir itu
iblis bahwa, hei, apa kata firman Tuhan ketika iblis mencoba Yesus? Sembahlah aku, maka aku akan memberikan seisi dunia ini menjadi milikmu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Hanya Allah yang patut disembah. Hanya Allah patut disembah. Jadi kalau saudara berjalan ke dalam tembok kekhawatiran, saudara sedang membelakangi tembok iman. Tapi kalau saudara membelakangi itu tembok kekhawatiran, saudara sedang berjalan kepada iman. Amin. Berjalan kepada iman, bukan langsung depan iman, berjalan menuju kepada iman. Amin. Amin. Berjalan menuju kepada iman. Saudara perhatikan bunga-bunga bakung di ladang, ya. Tak tahu di sana ada bunga. Waktu kalau di Korintus pernah kita lihat ya, bunga. Atau tidak usah bunga-bunga bakung. Perhatikanlah bunga-bunga di parko itu, saudara. Bunga-bunga, betapa indahnya mereka kalau kita perhatikan ya. Saya suka sekali memperhatikan bunga-bunga liar itu kalau musim-musim semi. Bunga-bunga liar, mereka tumbuh begitu liarnya di tanah-tanah, di perbukitan. Mereka sungguh indah. Itu saja yang orang tidak perhatikan, Allah perhatikan. Amin. Kenapa? Allah yang membuat mereka tumbuh. Allah yang membuat mereka untuk menghiasi bumi ini. Allah yang menciptakan mereka. Apa kata firman Tuhan tadi? Bukankah kamu jauh melebihi daripada burung-burung itu ataupun bunga-bunga itu? Kalau Allah begitu cantiknya mendandani itu bunga, bagaimana ia tidak mendandani kita? Anak Tuhan semua cakep dan cantik-cantik, tidak kekurangan baju, amin. Tidak kekurangan baju. Mungkin saudara bertanya, perawan kita kan bukan hanya makanan, minuman, pakaian. Anak sekolah misalnya, bayar rumah, boleh bayar sewa rumah kalau yang punya rumah, kilo kristal, belum listrik, air, dan semua. Perawan kita bukan hanya makan, kalau makan minum, gampang. Pakaian, gampang sekali, tinggal tunggu tinggal tunggu second. Banyak ya, nggak usah diperhitungkan itu, ya, tidak usah diperhitungkan. Tapi apa kata firman Tuhan tadi? Memiliki hidup dan tubuh itu jauh lebih penting daripada memiliki yang lain-lainnya. Amin. Yang lain-lainnya. Mari kita perhatikan ayat selanjutnya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu, perhatikan ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Mari kita buka Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang saya bacakan buat saudara. Ayatnya yang ke-25. Ini perkataan Daud, Mazmur Daud. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tetapi tidak pernah kulihat, kata firman Tuhan, orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tidak pernah dilihat oleh Daud, tidak pernah. Lihat ayat selanjutnya, di depannya saudara. Ayat 23-nya, saya baca dari ayat 23 saja. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tidak pernah kulihat, ya, tidak pernah terjadi keturunan orang benar itu meminta-minta roti. Tidak pernah. Berarti apa maksud firman Tuhan yang berkata, saudara? Allah memelihara, bahkan sampai keturunannya Tuhan pelihara. Bukan hanya orang itu, tapi keturunannya ia jaga. Apa kata firman Tuhan di balik ke Matius 6 tadi?
Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, saudara. Semua mereka mencari namanya uang ya. Sampai saking mereka giat, yang kira saudara orang kaya itu tidak ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran mereka? Ada atau tidak, saudara? Jangan kira hanya kita saja yang punya kekhawatiran. Tidak. Orang kaya punya kekhawatiran dong. Majikan saya, dia punya kekhawatiran. Cerita-cerita ternyata juga khawatir. Banyak orang Greek yang mereka punya banyak villa mobil, mereka juga khawatir. Aduh bagaimana ini? Aduh bagaimana? Gak bisa tidur tenang. Ya, gak bisa tidur tenang, memikirkan, aduh bagaimana ya? Bagaimana dan bagaimana, saudara? Apa yang dikatakan oleh pas ayat yang ke-32? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya kan? Kemudian mungkin saudara bertanya, aduh kenapa ada orang-orang itu nggak mengenal Tuhan, tapi mereka sepertinya diberkati ya, kaya raya apa? Tuhan Allah maha adil. Siapa yang bekerja mendapatkan upah. Itu kata Amsal, siapa yang bekerja mendapatkan upah. Seperti Tuhan Allah menerbitkan matahari dan hujan, baik bagi orang benar maupun orang jahat. Sebab apa? Orang jahat pun Tuhan yang menciptakan. Mana tahu nanti mereka bertobat ya saudara ya. Jadi semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Mencari makanan, mencari pakaian, mencari minuman, mencari kekayaan. Amin. Mencari kekayaan itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Dalam hidup mereka hanya uang, hanya kekayaan. Tidak mengenal Allah. Tapi bagi anak Tuhan, apa yang kita cari, saudara? Lihat ayat selanjutnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Apa yang kita cari? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua apa? Semua yang tadi kita bicarakan, saudara. Makanan, minuman, pakaian, uang sekolah anak, uang sewa rumah, apalagi saudara. Semuanya. Tunggakan mungkin, rekening, apalagi saudara. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Arti ditambahkan bonus.